Buku Amanat kepada Orang Muda oleh Ellen G. White. Panggilan kepada para pemuda. Allah mau agar para pemuda menjadi pemikir yang rajin, dipersiapkan bertindak dalam pekerjaannya, dan sanggup memikul tanggung jawab. Allah memanggil para pemuda yang berhati murni, kuat, dan berani, berketetapan berjuang dengan gagah dalam pergumulan di depan mereka, agar mereka memuliakan Allah dan menjadi berkat kepada manusia. Sekiranya para pemuda membuat Alkitab sebagai pokok pelajaran mereka, mengendalikan keinginan-keinginan nafsu mereka, dan peka mendengarkan suara Sang Pencipta dan Penebus, maka mereka bukan hanya berdamai dengan Allah, namun mereka akan dimuliakan dan ditinggikan. Hai sahabatku orang muda, adalah satu keuntungan kekal bagi Anda untuk mengindahkan petunjuk-petunjuk firman Allah, karena harganya tak ternilai bagi Anda. Saya mohon agar Anda bijaksana. Pertimbangkanlah akibat-akibat hidup liar yang tidak dikendalikan oleh roh Allah. Janganlah sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa yang menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Demi jiwa Anda dan karena Kristus yang menyerahkan dirinya untuk menyelamatkan Anda dari kebinasaan, pikirkan sejenak di ambang hidup Anda. Pertimbangkanlah dengan seksama tanggung jawab Anda, kesempatan-kesempatan, dan kemungkinan-kemungkinan Anda. Allah memberikan satu kesempatan kepada Anda untuk memenuhi tujuan yang tinggi. Pengaruh Anda dapat menyatakan kebenaran Allah. Anda dapat menjadi teman sekerjanya dalam tugas besar penebusan manusia. Dipanggil untuk tujuan yang tinggi. Oh, alangkah baiknya kalau para pemuda menghargai tujuan yang tinggi kemana mereka dipanggil. Perhatikanlah jalan yang Anda tempuh. Mulailah pekerjaan Anda dengan maksud yang tinggi dan kudus, dan berketetapanlah melalui kuasa kasih karunia Allah, bahwa Anda tidak menyimpang dari jalan yang benar. Jika Anda mulai melangkah ke jalan yang salah, setiap langkah akan terancam bahaya dan bencana, dan Anda akan tersesat dari jalan kebenaran, keselamatan, dan keberhasilan. Perlu Anda memperkuat kecerdasan, membangkitkan kekuatan moral oleh kuasa ilahi. Pekerjaan Allah menuntut kuasa-kuasa tertinggi manusia, dan banyak ladang yang sangat membutuhkan para pemuda yang cakap dan berkualifikasi. Ada kebutuhan orang-orang yang terpercaya dan bekerja di ladang yang luas dan yang sudah menguning untuk dituai. Para pemuda yang berkemampuan biasa, yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, yang tidak tercemar oleh percabulan dan kenajisan, akan berhasil dan akan disanggupkan melakukan pekerjaan besar bagi Allah. Biarlah para pemuda mengindahkan nasihat ini dan berpikir sehat. Betapa banyak pemuda yang menyia-nyiakan kekuatan yang diberikan Allah dalam kebodohan dan penghamburan. Betapa banyak derita para pemuda muncul di ingatan saya yang kemanusiaannya tenggelam secara mental, moral, dan jasmani karena mereka menikmati kebiasaan cabul. Tubuh mereka rusak. Kegunaan hidup mereka lumpuh karena menikmati kesenangan-kesenangan terlarang. Saya mohon kepada Anda, para pemuda masa kini yang sembrono dan serampangan, bertobatlah, dan hendaklah menjadi teman sekerja Allah. Biarlah pelajaran hidup Anda menjadi berkat dan menyelamatkan orang lain. Jika Anda mencari bantuan Allah, kuasanya akan bekerja melalui Anda dan akan melumpuhkan semua kuasa penentang, dan Anda akan dikuduskan oleh kebenaran. Dosa berada pada bahaya yang menakutkan di antara pemuda dewasa ini. Biarlah Anda bertujuan untuk melakukan sesuatu, melepaskan jiwa-jiwa dari kuasa setan. Pembawa terang.
Pancarkanlah terang kemana saja Anda pergi. Tunjukkanlah bahwa Anda punya kekuatan tujuan, bahwa Anda punya pendirian, tidak mudah digoncang bujuk rayu teman-teman yang jahat. Janganlah memberikan persetujuan pada rayuan mereka yang menghina Allah, tetapi sebaliknya, ubahkan, tobatkan, dan lepaskanlah jiwa-jiwa itu dari kejahatan. Tekunlah berdoa, bujuklah dengan lemah lembut dan rendah hati orang-orang yang menentang diri mereka. Satu jiwa yang diselamatkan dari kejahatan dan dibimbing ke bawah panji Kristus akan menjadikan sukacita di surga dan menyelamatkan satu bintang di mahkota sukacita Anda. Melalui pengaruh kesalehan, seorang yang diselamatkan akan membawa jiwa-jiwa untuk mengenal keselamatan. Demikianlah pekerjaan semakin bertambah, dan hanya pada penyataan hari penghukuman nanti akan dijelaskan luasnya pekerjaan itu. Janganlah ragu-ragu untuk bekerja bagi Tuhan, karena Anda berpikir melakukan hanya perkara kecil. Perbuatlah perkara kecil Anda dengan setia, karena Allah akan bekerja melalui usaha-usaha Anda. Ia akan mencatat nama Anda pada kitab kehidupan sebagai seorang yang berhak masuk ke dalam sukacita Tuhan. Marilah kita mohon kepada Tuhan agar mengangkat para pekerja, karena ladang sudah menguning untuk dituai. Tuaian sangat luas dan pekerja sedikit. Tumbuhkan ide-ide yang luas. Para pemuda harus punya ide-ide yang luas, rencana-rencana yang arif, agar mereka dapat melakukan yang terbaik dari kesempatan-kesempatan mereka. Meraih inspirasi dan semangat yang menggerakkan para rasul. Yohanes berkata, "Aku telah menuliskan kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat." Satu standar yang ditinggikan dihadapkan kepada para pemuda, dan Allah tengah mengundang mereka melakukan pelayanan nyata baginya. Para pemuda berhati tulus yang senang belajar di sekolah Kristus dapat melakukan pekerjaan besar bagi Sang Guru, jika mereka hanya mengindahkan perintah Sang Panglima yang membahana sepanjang rentang waktu kita. Kuatkanlah hatimu, bersikaplah seperti laki-laki. Anda harus menjadi seorang pria yang dengan rendah hati berjalan bersama Allah, yang berdiri di hadapannya sebagai pencipta kepriaan Anda, bebas dari kenajisan, bebas dari semua kontaminasi percabulan yang telah merusak generasi ini. Anda harus menjadi pria yang membenci semua kepalsuan dan kejahatan, dan berani hidup benar meninggikan panji Immanuel yang berlumuran darah. Talenta Anda semakin bertambah sembari menggunakannya bagi Sang Guru, dan akan bernilai tinggi bagi Dia yang telah membelinya dengan harga yang tak ternilai. Janganlah tinggal duduk dan lalai melakukan sesuatu, hanya karena Anda tidak dapat melakukan pekerjaan besar. Akan tetapi lakukanlah apa yang tangan Anda dapat kerjakan dengan seksama dan sekuat tenaga. Panggilan mendaftarkan diri. Kristus memanggil para relawan memasuki barisannya dan memikul panji salib di hadapan dunia. Jemaat jadi lesu karena kurang dibantu oleh para pemuda yang gigih bersaksi, yang dengan semangat tinggi dapat menggerakkan umat Allah yang lamban. Dengan demikian, kekuatan jemaat makin bertambah di dunia ini. Para pemuda dicari yang akan menolak arus keduniawian dan menyuarakan amaran menentang para penunjang amoral dan percabulan. Tetapi para pemuda yang akan melayani Allah, yang menjalankan pekerjaannya, harus lebih dahulu membersihkan bait suci jiwa dari semua kenajisan, dan menaikkan Kristus bertahta di dalam hati. Barulah mereka disanggupkan memiliki kuasa yang dipadukan dengan usaha Kristiani, dan menyatakan semangat yang tinggi untuk mengajak manusia diperdamaikan dengan Kristus. Maukah para pemuda kita menyambut undangan Kristus dan menjawab, "Ini aku, utuslah aku." Hai para pemuda, majulah ke depan. Tunjukkan dirimu sebagai teman kerja Kristus
menjalankan pekerjaan yang ditinggalkannya, melakukannya sampai selesai. Review and Herald 16 Juni 1891. Hal-hal penting dari karakter. Allah tidak mengatakan agar para pemuda kurang aspirasi. Unsur-unsur karakter yang membuat manusia berhasil dan dihormati di antara manusia. Keinginan untuk kebaikan yang tak terpadamkan, kemauan yang tak terbendung, kerja keras yang tak kenal lelah, adalah hal-hal yang tidak perlu dihentikan. Patriarch and Prophet halaman 602.